Saya Ditirudin Junianto beserta kelompok saya yaitu Jonathan Susanto dengan RP 23, saya sendiri dengan RP 12, kemudian ada Muhammad Fitriansyah Baikaki dengan RP 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain basis data teori yang kedua yang diajarkan oleh Bapak Rengga Asmara, Eskom UCE. Kita baca pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan membahas mengenai aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, URDBMS, dan atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, kemudian ada IR kemudian ada BP dan Paradigm Paradig Plus oleh Platinum Technology, dan lain sebagainya. Kemudian basis data yang besar dengan data beberapa puluh sampai gigabyte dan skema dengan lebih dari 30 sampai 40 tipe entity yang berbeda dapat memenuhi array yang besar dari basis data pemerintahan, industri dan institusi finansial dan komersial. Sektor industri termasuk di dalamnya bank, hotel, airline, asuransi, utilitas, dan komunikasi menggunakan basis data untuk operasi setiap hari 24 jam, 7 hari per minggu, atau operasi 24 kali 7. Sistem aplikasi untuk basis data tersebut disebut sistem pemrosesan transaksi untuk volume transaksi besar. Kemudian kita masuk ke dalam aturan sistem informasi dalam organisasi. Jadi organizational konteks untuk menggunakan sistem basis data. Jadi sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi oleh sistem file. Tetapi sejak 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian information resource atau manajemen atau IRM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar dengan kunci kesuksesan manajemen bisnis. Terdapat beberapa alasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah data dianggap sebagai resource yang bekerja sama, dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasinya. Kemudian ada alasan yang kedua, yakni fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up to date. Kemudian yang ketiga adalah seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks, dari data perlu dimodelkan dan diatur. Dapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi. Kemudian ada sistem basis data memenuhi 4 kebutuhan yang dijelaskan sebelumnya dalam ukuran besar. Dua karakteristik tambahan dari sistem basis data yang juga sangat bernilai, yakni adalah data independence, memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Kemudian ada external CMS atau views, memungkinkan data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data. Kemudian ada sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu yang pertama adalah integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal. Kemudian yang kedua adalah pengembangan yang simple dengan menggunakan bahasa tinggi seperti SQL. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Kemudian kita masuk ke dalam sistem informasi. Jadi siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikronya. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah feasibility analysis, kemudian yang kedua adalah requirements collection and analysis, kemudian yang ketiga adalah design, keempat adalah implementasi, kelima adalah validation and acceptance testing, dan yang keenam terakhir adalah deployment, operation, and maintenance. Kemudian kita masuk ke dalam siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Jadi setiap sistemnya ada aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam proses desain basis data. Jadi tujuan basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu.
menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Kemudian ada pun juga mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, and storage space. Kemudian di sini juga terdapat 6 tahap utama dalam proses desain basis data, yaitu yang pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan, yang kedua adalah desain basis data konseptual, yang ketiga adalah pemilihan DBMS, keempat adalah proses pemetaan model data, atau kita bisa sebut juga dengan desain basis data logikanya. Yang kelima adalah desain basis data fisik, yang keenam adalah implementasi dan tuning sistem basis data. Seperti ini untuk prosesnya. Kemudian yang tahap pertama kita bahas satu persatu ya. Tahap pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan. Jadi sebelum melakukan desain basis data, harus mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Jadi proses ini disebut koleksi dan analisa kebutuhan. Tahap kedua adalah desain basis data dan konseptual. Tahap kedua dari perancangan basis data melibatkan dua aktivitas paralel. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut maksud saya. Kemudian yang tahap kedua A yaitu desain skema konseptual. Tujuan skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Jadi kemudian ada pada tahap desain basis data perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik expressiveness, simplicity and understandability, kemudian minimality, diagrammatic representation, kemudian yang terakhir adalah formality. Kemudian ada juga pendekatan ke desain skema konseptual. Untuk desain skema konseptual harus diidentifikasi komponen dasar dari skema, tipe entity, tipe relationship dan attribute, harus juga menentukan key attributes, cardinality, dan participation constraint, weak entity, dan juga hierarchy specification or generalization. Kemudian ada juga tahap B, selanjutnya adalah desain transaksi. Tujuan dari tahap 2B maksud saya, di mana proses dilakukan paralel dengan tahap 2 untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui aplikasi dengan cara DBMS independen. Kemudian tahap ketiga adalah pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih, yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relational, object lainnya. Struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS, ketersediaan antarmuka pemakai dan pemrogram, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar, kemudian ada pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. Faktor non-teknis termasuk di dalamnya status finansial dan dukungan organisasi terhadap vendor. Kemudian ada pun tahap keempat, yakni pemetaan model data atau desain basis data logikanya. Tahap berikutnya dari perancangan basis data adalah membuat skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS terpilih dengan memetakan skema tersebut. Proses pemetaan dalam dua bentuk, yakni adalah yang pertama adalah system independent mapping, yang kedua adalah tailoring schemas to a specific DBMS. Kemudian ada pun juga kita masuk ke tahap yang kelima, yakni desain basis data fisik. Perancangan basis data fisik adalah proses memilih struktur penyimpanan khusus dan mengakses path untuk file basis data untuk mendapatkan performansi yang baik pada aplikasi basis data. Setiap DBMS menawarkan berbagai pilihan organisasi file dan akses path, termasuk di dalamnya berbagai tipe pengindeksian, clustering record, dan berhubungan melalui pointer dan berbagai tipe hashing. Kemudian tahap keenam adalah implementasi basis data dan juga tuning.
Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Pernyataan dalam DDL, Data Definition Language, termasuk SDL atau Storage Definition Language dari DBMS akan terpilih dikompilasi dan digunakan untuk membuat skema basis data dan file basis data kosong. Dari yang kita bahas sebelumnya atau so far, yang kita bahas, kita punya ringkasannya ini. Jadi ringkasannya adalah terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Kemudian, basis data sebagai manajemen resource informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam rancangan basis data adalah rancangan konseptual, rancangan logika atau pemetaan model data, dan juga rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pradesain. Kemudian ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Jika permasalahan performansi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntunan pemilihan alternatif rancangan desain. Baik, untuk teori 2-nya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.